Setelah memahami materi persamaan linear dua variabel, selanjutnya kita akan membahas sistem persamaan linear dua variabel. Untuk memahami ide tentang sistem persamaan linear dua variabel, kita akan diajak untuk mengerjakan aktivitas eksplorasi. Melalui kegiatan eksplorasi ini, kalian diajak untuk menemukan konsep sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, perhatikan permasalahan berikut ini. Pada pukul 8.00, Anissa melakukan perjalanan dari Yogyakarta menuju Semarang dengan kecepatan 60 km per jam. Setengah jam setelah Anissa berangkat, Akbar berangkat dari lokasi yang sama. Akbar melakukan perjalanan dengan kecepatan 80 km per jam melalui jalan dan arah yang sama dengan Anissa. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin cocok dikatakan oleh Anissa atau Akbar. Centanglah kolom yang sesuai atau kosongkan jika tidak sesuai. Pernyataan yang pertama, saya menempuh jarak 0 km saat setengah jam setelah pukul 08.00. Di sini Putri berangkat pukul 8.00 dengan kecepatan 60 km per jam dan Akbar berangkat pukul 08.30 dengan kecepatan 80 km per jam. Pernyataan di sini menyebutkan bahwa saya menempuh jarak 0 km saat setengah jam setelah pukul 08.00, berarti ini merupakan pernyataan dari Akbar. Untuk pernyataan yang kedua, saya menempuh jarak 30 km saat setengah jam setelah pukul 08.00. Tadi, Anissa berangkat pukul 08.00 dengan kecepatan 60 km per jam dan Akbar berangkat pukul 08.30 dengan kecepatan 80 km per jam. Kita akan mengetahui siapakah yang menempuh jarak 30 km saat setengah jam setelah pukul 8. Ini dapat kita cari menggunakan rumus mencari jarak, yaitu S sama dengan V dikali T, dengan V merupakan kecepatan dan T merupakan waktu. Untuk Anissa, V-nya itu sama dengan 60 km dan T-nya itu sama dengan 1/2 atau setengah jam ya, 30 menit, jadi 60 dikali 1/2 menghasilkan 30 km. Untuk Akbar, yaitu 80 dikali 1/2 menghasilkan 40 km. Jadi, yang menempuh jarak 30 km saat setengah jam setelah pukul 8 adalah Anissa. Untuk pernyataan yang ketiga, saya menempuh jarak 40 km saat 1 jam setelah pukul 08.00. Setelah dihitung, tadi kita mendapatkan pernyataan bahwa yang menempuh jarak 40 km itu adalah Akbar. Nah, Akbar itu berangkat pukul 08.30. Nah, jika saat 1 jam setelah pukul 8 berarti 8.30 itu ditambah setengah jam, maka menghasilkan 09.00. Nah, jadi setelah pukul 9.00 Akbar menempuh jarak 40 km. Jadi pernyataan ketiga ini merupakan Akbar ya. Nah, untuk pernyataan keempat, saya menempuh jarak 60 km saat 1 jam setelah pukul 08.00. Kita lihat bahwa Anissa berangkat pukul 8.00 dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, berarti setelah pukul 9 atau 1 jam kemudian Anissa menempuh jarak 60 km. Jadi pernyataan keempat ini merupakan pernyataan dari Anissa. Kasus Anissa dan Akbar dapat disajikan dalam sebuah grafik. Nah, grafik perjalanan Putri dan Akbar bisa kalian lihat di sini. Nah, untuk sumbu X itu menyatakan waktu dalam jam dan untuk sumbu Y menyatakan jarak dalam kilometer. Nah, kita akan mencari tahu garis berwarna apakah yang menyatakan pernyataan dari Anissa dan garis berwarna apakah yang menyatakan pernyataan dari Akbar. Kita lihat pernyataan di awal bahwa Anissa melakukan perjalanan pada pukul 8 dimulai dari 0 km dengan kecepatan 60 km per jam. Nah,
dilihat dari grafik, garis yang menyatakan 0 km yaitu garis berwarna biru. Nah, maka garis berwarna biru ini merupakan pernyataan dari Anissa. Nah, sedangkan garis berwarna merah ini menyatakan pernyataan dari Akbar. Kenapa? Karena garis berwarna merah ini diawali dari waktu 1/2 atau 30 menit dan sesuai dengan pernyataan di awal bahwa Akbar berangkat 30 menit setelah Anissa berangkat. Untuk perkiraan titik potong kedua grafik tersebut bisa dilihat di gambarnya, yaitu di titik 2,120. Nah, makna titik potong pada permasalahan yang disajikan adalah pada jarak 120 km dari Yogyakarta, Akbar dapat menyusul Anissa setelah 2 jam dari pukul 8.00, yaitu pada pukul 10.00. Nah, dalam eksplorasi yang telah kita lakukan, kita telah mengenal sistem persamaan linear dua variabel. Lalu, apa sih definisi dari sistem persamaan linear dua variabel? Sistem persamaan linear dua variabel. Apabila terdapat dua buah persamaan linear dua variabel yang berbentuk ax plus b sama dengan c dan dx plus y sama dengan f dengan persamaan satu dan lainnya saling berkaitan, maka kedua persamaan tersebut dinamakan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel yaitu ax plus by sama dengan c dan dx plus y sama dengan f, di mana x dan y adalah variabel dengan a, b, c, d, e, dan f merupakan anggota dari bilangan real. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel yang berbentuk ax plus b sama dengan c dan dx plus y sama dengan f dapat ditentukan dengan mencari nilai x dan y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Nah, penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel tersebut dapat ditulis sebagai pasangan bilangan berurutan x, y. Untuk lebih memahami terkait sistem persamaan linear dua variabel, maka perhatikan contoh berikut ini. Jika saya membeli 2 buku dan 3 ballpoint dengan harga 36.000 dan 1 buku dengan 4 ballpoint yaitu dengan harga 38.000, maka bagaimanakah bentuk sistem persamaan linear dari permasalahan tersebut? Langkah pertama, kita harus memisahkan terlebih dahulu buku, kita misalkan dengan X, dan ballpoint kita misalkan dengan Y. Untuk kasus pertama, saya membeli 2 buku, berarti 2X, dan saya membeli 3 pulpen, berarti 3Y. Nah, maka untuk kasus pertama menghasilkan sistem persamaan linear dua variabel yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 36.000. Begitupun kasus yang kedua, saya membeli 1 buku, kita misalkan saja dengan x, dan saya membeli 4 ballpoint, kita misalkan dengan 4y. Nah, maka sistem persamaan linear dua variabelnya yaitu x ditambah 4y sama dengan 38.000. Nah, jadi permasalahan yang dibentuk yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 36.000 dan x ditambah 4y sama dengan 38.000. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ini memiliki 4 metode penyelesaian. Yang pertama yaitu metode grafik, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode eliminasi, dan yang keempat yaitu metode campuran. Keempat metode ini akan saya bahas di video terpisah, jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih.